Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wanda Puspita, dengan NIM akhirnya 270 dari kelas 3H Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas pertemuan ketiga fikih siasah, yaitu yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar pembentukan ilmu siasah, dan yang kedua, ini sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Daripada nunggu lama, lanjut aja yuk, langsung kita bahas. Yang pertama, di sini kita akan membahas dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Dan ilmu fikih siasah sendiri ini kan artinya ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam. Kemudian fikih siasah ini mempunyai sumber Al-Quran dan hadis. Jadi fondasi awalnya fikih siasah itu melalui Al-Quran dan hadis. Dan sistem dan tata laksana pemerintah yang berkembang dari satu tempat ke tempat lain dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Jadi karena adanya perkembangan zaman, terus masalah-masalah yang timbul, itu memungkinkan adanya hukum tata negara ini yang berdasarkan ajaran Islam agar semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Kemudian fikih siasah. Sumber fikih siasah ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama ini ada Al-Quran dan As-Sunnah atau yang hadis yang tadi. Dan yang kedua ini ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga ada peninggalan kaum muslimin terdahulu. Kemudian ruang lingkup fikih siasah menurut Al-Mawardi. Jadi kan ruang lingkup fikih siasah kan banyak banget. Kemudian ini saya ambil contoh menurut para ahli, yaitu Al-Mawardi. Yang pertama, siasah dusturiyah, yaitu kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada siasah maliyah, itu tentang ekonomi dan moneter. Terus yang kemudian siasah qadaiyah, itu tentang peradilan. Dan yang keempat siasah harbiyah, tentang hukum perang. Dan yang kelima siasah idariyah, dari administrasi negara. Dan penjelasan yang lebih rincinya lagi adalah siasah dusturiyah itu kan berhubungan dengan undang-undang dasar. Nah, itu tuh menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lain. Kemudian meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak per orang dan lembaga. Terus yang taria itu hal yang berkaitan dengan undang-undang. Sama aja dusturiyah sama itu berkaitan dengan undang-undang. Kemudian siasah qadaiyah. Qadaiyah itu artinya upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan demikian kan jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undang suatu negara, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijakan keuangan dan moneter. Kemudian siasah harbiyah itu hukum perang, dan siasah idariyah itu yang berkaitan tentang administrasi negara, kayak keuangan, administrasi negara ini yang dinamakan siasah idariyah ini. Kemudian lanjut Amiyah, ada siasah qadaiyah sama peradilan, dan siasah idariyah administrasi negara, siasah maliyah tentang moneter dan keuangan, terus siasah kharijiyah tentang hubungan internasional. Sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.